bagi saya. Di awal-awal, pertama saya melihat ya perjalanan umroh ini adalah wadah untuk kita bisa melayani tamu-tamu Allah gitu ya. Nah, sebenarnya umrohnya itu kan tidak dibisniskan. Umrohnya kan gratis ya. Cuman yang menjadi bisnis itu adalah di penyelenggaranya seperti tiket, hotel dan pelayanannya. Untuk umrohnya sendiri kan gratis, di sana tidak ada biaya ya seperti itu. Nah, disinilah saya ketika mengawali bisnis ini, pertama kita niat ingin mempermudah orang-orang yang ingin ke Baitullah. Makanya di awal-awal dan sampai sekarang pun kita masih mewadahi paket-paket yang cukup terjangkau gitu. Paket-paket murah yang tidak mengesampingkan pelayanan. Tetap pelayanan kita tetap kita maksimalkan sebagai bentuk khidmat kita, sebagai bentuk penghambaan kita bahwa kita sedang melayani tamu Allah. Untuk Dwins sendiri, Dwins itu salah kata Dawi sebenarnya the wins ya, pemenang gitu ya, kemenangan yang ingin kita raih gitu ya. Nah, pada awalnya sebenarnya terinspirasi dari kata hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah ini kan mari kita raih kemenangan. Kemenangan sesungguhnya seorang umat muslim adalah di surga. Nah, Dwins ini ingin menjadi perantara atau ingin menjadi penyelenggara yang ingin membawa kemenangan-kemenangan bagi jamaahnya gitu. Jadi setelah hayya 'alal shalah di mana kita beribadah, kita lalu panggilan kedua adalah hayya 'alal falah, marilah raih kemenangan. Nah, ketika sudah kita perjalankan umrohnya, kita layani gitu ya. Kita ingin mereka-mereka yang umroh dengan kita ya adalah jamaah-jamaah yang meraih kemenangan gitu, yang meraih surganya, yang meraih cita-citanya, yang meraih hajatnya gitu. Hajatnya apakah ingin diampuni dosanya, atau ada hajat yang di mana masalah-masalah kehidupan ya, seperti mungkin pernikahan, masalah hutang piutang atau masalah keluarga dan apa semua, sehingga merasa jamaah itu kabulkan doanya dan saat itulah kemenangan bagi mereka gitu. Nah, itulah Dwins. Bisa saja mungkin saya namakan lebih ke bahasa Arab atau Al-Falah, tapi mungkin karena ini lebih kepada teknik marketing, di mana mungkin kalau pakai yang lebih bahasa Arab sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak travel yang pakai bahasa Arab itu, makanya kita pakai bahasa Inggris yang sedikit diplesetkan gitu. Jadi the wins, kemenangan. Jadi gitu. Kalau berdirinya, kalau sesuai dengan akte kita 2018. Tapi memang embrio-embrio kita sudah siapkan mungkin dari 2015-2016. Secara akte 2018. Ya, sebelum saya berbisnis umroh haji, saya dulu adalah pegawai di PT Astra International. Cukup lama ya. Mungkin kalau di total mungkin dari 2012 sampai 2014 lah ya, 14-15. Asal 2015 saya bekerja di suatu yayasan, di mana yayasan itu ada juga travel umroh. Dari situ saya belajar dulu sebelum saya membuat travel ini. Sebenarnya untuk perizinan umroh sendiri dari pemerintah Indonesia sekarang sudah sangat mudah ya. Sudah sangat mudah, beda dengan awal-awal ketika saya dirikan. Waktu itu saya dirikan itu nggak bisa langsung untuk izin umroh, tidak bisa. Jadi dia harus berbentuk travel yang menjalankan untuk yang non umroh, misalnya wisata domestik atau wisata luar negeri tapi non umroh. Nah, setelah 2 tahun lalu dia ada akreditasinya.
Ketika akreditasi itu dinyatakan lolos melalui verifikasi, lalu diajukan ke Kementerian Agama. Kementerian Agama pun nanti ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Lalu dari Kementerian Agama mengeluarkan yang namanya izin penyelenggara, izin umroh ya, atau PPIU. Nah, PPIU kita karena waktu itu kepotong COVID dan waktu 2018 ke 2020 dan itu pun moratorium ya, belum dibuka. Setelah COVID baru dibuka moratoriumnya. 2021 barulah kita ajukan, 2020 ya, 2020 2021 kita ajukan, barulah 2021 itu keluar izinnya PPU. Nah, kita memulai umroh sesuai dengan regulasi. Maksudnya gini, kita sebelum ada izin umroh kita tidak memberangkatkan umroh. Ketika sudah ada izin umroh baru kita berangkatkan umroh. Sekarang alhamdulillah kita diamanahi, alhamdulillah sudah 8 dari tadinya saya cuma 2 orang, saya dengan Mas Jeki ya, dari 2 orang sekarang alhamdulillah sudah 8. Suka dukanya, kalau sukanya lebih banyak kayaknya daripada dukanya ya, alhamdulillah, karena kita pertama temu banyak calon-calon jamaah atau calon-calon tamu Allah, di mana yang insya Allah energinya positif gitu ya, energinya positif sehingga kita bertemunya juga enak gitu, positif. Nah, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua ya kita diberi kesempatan sama Allah untuk melayani tamunya nih, ya kan, kita berarti seakan-akan tuh diamani oleh Allah tuh, ini tamu saya tolong tolong dilayani gitu. Seakan-akan Allah memberikan perintah seperti itu suatu kebanggaan bagi kita gitu ya. Nah sukanya juga kita bisa umroh juga bersama grup gitu ya, kita bisa sering-sering ke Baitullah, bisa ketemu banyak orang, bisa mengenal berbagai macam karakter. Nah itu sukanya banyak ya. Lalu dukanya adalah ketika memang kita menanggapi regulasi-regulasi yang, karena kita ini di luar negeri ya, karena kita berhubungan dengan beda negara, maka regulasi-regulasi yang ada adalah menyesuaikan dengan regulasi negara tujuan. Seperti Saudi kita kenal dengan regulasi yang selalu dadakan. Nah, hal-hal ini yang akan membuat gejolak di mana mungkin gejolak harga, ya kan, atau gejolak kayak COVID, kita sudah keluar visa, tiket sudah isut, lalu besoknya langsung bilang kita tidur, besok pagi sudah ada WA di mana pengumumannya besok tidak ada penerbangan, hari itu tidak ada penerbangan, dan itu nggak boleh, dan itu ya duka nasional untuk semuanya gitu ya, apalagi travel umroh yang sudah isut tiket, isut visa gitu ya, itu cukup dalam begitu ya. Iya, alhamdulillah istri dan anak saya support ya. Kalau boleh cerita dulu, waktu saya baru nikah sama istri saya, ceritanya mau umroh gitu. Kita itu dari nyari di website tiket murah ya, tiket murah yang di mana itu kita nggak tahu tuh, yang taunya umroh wah Saudi gitu kan. Nah, ada tiket umroh Filipina Airlines atau apa ya, Cebu ya, Airlinesnya Cebu kalau nggak ada, Cebu. Wah ini murah nih ya kan, PP-nya dulu kalau nggak salah 4 jutaan promo itu kan, tiket promo kita cek. Pas kita isut, saya taunya Saudi itu ya Saudi semua gitu, ternyata itu landingnya mana? Landingnya di Riyadh. Kita wah jauh ini gimana gini, akhirnya kita gagalin gitu. Kita nggak ngerti gitu, udahlah biarin, tiket kita hangus lah ceritanya gitu lah. Itu pelajaran. Itu kejadian yang yang membuat kita mungkin suatu saat kita bisa kali ya nanti bisa umroh ya beneran lah ibaratnya. Kalau ini kan umrohnya ada tiket promo gitu, nyari-nyari gitu. Alhamdulillah terjawab di 2015. Saya memakai sistem average ya, karena background saya Astra,
Di sana kita diajarkan dulu trainingnya, kalau nggak salah nama bahasa Jepangnya ya, ini mudah-mudahan nggak salah, namanya Heijunka. Heijunka itu pemerataan atau average, rata-rata gitu ya. Jadi saya tidak mengikuti travel-travel yang ada. Mungkin ada travel yang ada tuh travel milat gitu ya. Travel apa yang sekali berangkat 500 bisa 1.000 orang gitu. Nah ini menurut saya di lapangan itu juga nggak terlalu bagus ya, karena pelayanan dan secara teknis itu agak sedikit, ya pasti ada banyak tantangannya lah ya, ngurusin 500.000 orang dalam waktu yang bersamaan itu tantangannya luar biasa gitu. Apalagi akomodasi pesawat, tiket dan sebagainya gitu ya, hotel ya, itu pasti tantangannya luar biasa. Nah kita selama ini kalau bisa dalam 1 bulan gitu ya satu grup, misalnya satu grup isi 40 orang, ada TL-nya, ada ininya, dia fokus di hotel ini. Ya saya kurang ingat ya, mungkin 7 sampai 8 grup ya. Waktu Desember biasanya akhir tahun. Karena paket-paket di Desember kita cukup menarik ya. Ada umroh plus Turki, yang dimana orang Indonesia biasanya suka dengan saljunya gitu ya. Selain dengan sejarah Turki dan umrohnya gitu ya. Terus ada umroh dulu yang sebelum Aqsa perang, umroh plus Aqsa, ya kan, umroh plus Spanyol Maroko, dan sekarang kita sudah bertambah lagi umroh plus Uzbek, umroh plus Rusia, gitu ya. Jadi cukup menarik paket-paket kita untuk di Dwins. Iya, Dwins Travel ini kita memposisikan diri sebagai travel yang pertama adalah yang customize, di mana jamaah ini bisa request hotel atau request pelayanan di luar fasilitas di dalam flyer. Ya, itu customize. Jadi kalau customer ada yang pengen upgrade, ya mungkin flyer kita bintang 4, dia pengen upgrade bintang 5, itu bisa. Jadi nggak harus sesuai dengan flyer. Itu yang pertama. Yang kedua, selama perjalanan umroh ya, itu benar-benar kita kita guyur atau kita dengan keilmuan ya, kita barengi ya, semua dengan keilmuan gitu dari awal sampai akhir. Misalnya dari awal seperti manasik ya. Iya, pertanyaan yang sangat menarik. Ini Dwins ini memang pertama ya, ini sesuai dengan kita anak-anak muda di sini kebanyakan ya. Jadi pertama dia sangat fleksibel, artinya customer ingin custom, misalnya upgrade hotel atau request kereta api atau request destinasi yang lain di dalam perjalanan umroh, itu bisa kita customize. Jadi rata-rata jamaah kita memang yang apalagi yang sering repeat order itu adalah orang-orang yang setelah umroh itu pengen destinasi yang lain gitu. Jadi kita insya Allah bisa menyiapkan hal itu. Yang kedua adalah kita menerapkan kajian-kajian keilmuan umroh ya, di mana sebelum kita beramal kita harus berilmu dulu. Nah ini kita selalu menempatkan tour leader kita ya, itu ustadz yang mempunyai kualitas dan kapabilitas di bidangnya ya, seperti lulusan Timur Tengah ya, atau lulusan perguruan tinggi keislaman yang cukup memadai seperti itu, yang tentunya penerapan kajian ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi dalam penerapan perjalanannya itu benar-benar di mana jamaah ya, sehingga jamaah itu yakin gitu bahwa umrah kita insya Allah ya sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan gitu. Karena dua syaratnya amal diterima, yang satu adalah ikhlas, yang satunya lagi adalah ittiba. Ittiba ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul contohkan. Seperti itu. Nah, kita punya ustadz dengan kapasitas dan kualitas yang memang
ahli di bidangnya. Ya, kita baru izin itu 2021 keluar. 2021 berarti sekarang baru 3 tahun lebih ya. Alhamdulillah kita sudah OTW ke 5.000 ya. Sudah mau ke 5.000 customer jamaah. Ini sebuah pencapaian yang menurut saya cukup luar biasa karena kita masih travel baru ya. Ibaratnya travel yang baru tapi alhamdulillah sudah banyak dipercaya. Dan jamaah-jamaah kita luar biasanya lagi nggak hanya dari dalam negeri ya. Kita pernah ada yang dari Paris, dari Jerman, dari Hongaria ya, dari Malaysia ya, dan dari berbagai negara yang dimana nanti kita ketemu di sana gitu, kita fasilitasi tiketnya dan semuanya gitu, dan itu orang Indonesia ya, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Selama dia masih punya paspor Indonesia, visanya bisa kita ajukan, visa umrohnya seperti itu. Ya, alhamdulillah di travel di usia yang muda ini kita sudah kerjasama dengan muasasah. Muasasah ini perusahaan visa ya, perusahaan visa di Saudi Arabia, yaitu Diafa. Ya Diafa. Kita kerja MOU dan kita bisa mengeluarkan visa untuk umroh. Jadi mungkin kalau travel lain masih ngambil visa dengan si A, si B, si C, nah kita sudah bisa mengeluarkan visa sendiri. Iya, kalau dibilang sukses, saya belum mencapai kesuksesan yang mungkin yang didefinisikan masyarakat luas ya. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa berdiri ya. Sudah bisa berdiri dan menjalankan bisnis ini ya. Ya, alhamdulillah semua juga atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita diberi kekuatan untuk menjalani bisnis ini. Kalau dibilang apa sih rahasianya? Ya sebenarnya kita juga nggak begitu paham apa sih racikannya. Kalau ibaratnya orang yang datang sakit terus ke apotek atau ke dokter, oh ini kasih obat ini, yang flu kasih obat ini. Kita nggak tahu ya. Yang penting yang Allah suruh yaitu berikhtiar ya. Ikhtiar dengan maksimal yang artinya apa? Ya kita berusaha ya. Berusaha itu ya mungkin tadi dari legalnya ya kan, dari sewa tempat, terus ada karyawan, memasarkan, ini kan semua dari ikhtiar ya. Ikhtiar dimaksimalkan ya. Ikhtiar ini kan semua dimaksimalkan. Kata Allah kan kamu harus bekerja gitu. Jadi nggak ada muslim yang yang tidak bekerja, karena bekerja itu kemuliaan gitu. Kemuliaan bagi seorang muslim itu bekerja gitu. Rasulullah pun lebih suka sahabat yang tangannya lebih kasar ya ketimbang yang ini, karena dengan kasar ini wah ini orang kerja gitu, karena kemuliaan itu di pekerjaan. Nah, setelah ikhtiar ya pasti kita selalu minta ya doa orang-orang yang kita cintai ya, istri kita ya, terus orang tua kita kalau yang masih hidup ya, kalau yang sudah meninggal mungkin kita doakan gitu ya. Nah, itu kita minta doanya, minta ridhonya ya. Nah, di situ insya Allah akan membantu kita. Ya kan. Selain juga ya pasti itu jalur-jalur langit ya, seperti sedekah dan sebagainya. Nah, itu hal-hal itu saja yang mungkin kita lakukan selama ini. Dan jangan lupa karena dunia berkembang begitu cepat, ya kita harus adaptasi. Adaptasi dengan apa? Dengan belajar gitu. Jangan ada hal baru kita belajar, ada hal baru kita belajar gitu. Karena kalau bisa dilihat Instagram kita ya, Best Travel, bisa dilihat ya cukup menarik ya. Kalau kata konsumen gitu ya, cukup menarik kata konsumen ya ini, dan kreatif. Nah, ini hal-hal yang kekinian ya, kita belajar. Tapi bagaimana kita memadukan hal-hal kekinian dengan syariat Islam, jadi tidak melanggar, insya Allah tidak melanggar syariat Islam. Ya, harapan kami sebagai Biro Travel Umroh dan Haji, kita ingin
semakin banyak melayani tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena satu orang tamu Allah yang kita layani, insya Allah kita dapat cipratan pahalanya tersebut. Apabila kita diberi kesempatan untuk melayani tamu Allah ribuan, ya bahkan sampai ratusan ribu, itu justru kami lebih berbahagia dengan pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita raih di sana. Itu harapan kami ke depannya supaya menjadi lebih meningkat Duit Travel ini secara brand, secara kualitas dan secara pelayanan semuanya bisa melayani tamu Allah dengan maksimal. Seperti itu. Ya, bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Jabodetabek, dan seluruh yang melihat tayangan ini, apabila Bapak Ibu ingin umroh ya ataupun haji ataupun umroh plus ya, misalnya umroh Turki, Uzbekistan, Al-Aqsa, dan lain sebagainya, ya, itu bisa mempercayakan perjalanan Bapak Ibu sekalian ke Duins Travel. Karena Duins Travel ini sudah ya, bukannya menawarkan lagi, tapi sudah melakukan perjalanan ke Al-Aqsa, sudah melakukan ke Turki, sudah ke Uzbek, sudah ya, ke Mesir, Jordan sudah. Ya, jadi kita sudah pengalaman dalam hal itu. Di luar sana, hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak travel yang mungkin kurang amanah ya di dalam penyelenggaraan travel umroh atau perjalanan lainnya. Ya, kita sering mendengar di media banyak penipuan ya ataupun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ya. Saat ini saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sekalian ya, karena kita sudah cukup banyak juga diliput oleh media, terutama juga rekanan kita dari Bogor Daily dan Indonesia Daily. Tentunya kita berpartner atau memilih travel yang bisa dipercaya. Ya, ini kepercayaan inilah yang sangat berharga bagi kami, yaitu kepercayaan dari masyarakat, di mana masyarakat mempercayai kami untuk penyelenggaraannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin umroh bersama Duins Travel bisa melihat media sosial kami di Duins Travel, di Instagram, ya, di TikTok juga ada Duins Travel, di website duinstravel.com, ya, ataupun di rekanan agen-agen kami, ya. Jadi bisa menghubungi kami. Lalu berkonsultasi dengan kami ya. Jadi bebas saja Bapak Ibu umrah seperti apa, customer seperti apa, ingin kemana, silahkan. Insya Allah kita bisa melayani. Alamat kantor kami di Ujung Menteng, Ruko Bisnis Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Blok A11. Ya. Ini di Cakung, perbatasan antara Bekasi dan Jakarta.